Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Raden Masaka. Saya akan berbagi video kali ini untuk cara menyambung kabel dan mengupas kabel yang baik dan benar. Nah, alat yang dibutuhkan adalah tang, ada dua buah tang lancip atau tang kombinasi, kemudian yang satunya adalah cutter. Nah, adapun kabel yang kita sambung di sini adalah ada kabel NYA, kemudian kabel NYM dan kabel serabut. Nah, yang pertama kita adalah gunakan kabel NYA. NYA kita kupas dulu, kemudian kupas yang panjangnya sama. Kemudian tang yang satu untuk menjepit dua kabel itu, lalu putarkan kabel atau kita lilitkan, satu muter ke kanan, yang satunya muter ke kiri, berlawanan ya sobat. Jadi tang yang satu yang lancip itu fungsinya untuk menjepit dua kabel ini, dijadikan satu, kita jepit untuk megangi kabel supaya hasilnya rapi. Nah, ini hasilnya sobat. Hasilnya sangat rapi, bagus. Nah, itu ada 4 lilitan, itu 1, 2, 3, 4, 5 lilitan atau 4 lilitan, tapi sekurang-kurangnya adalah 3 lilitan. Nah, kemudian ini cara mengupas kabel yang NYM. Nah, ini kita dorong, cutter kita dorong dengan ibu jari ya, supaya aman, tidak kena tangan dan tidak melukai kabel yang di dalam. Ini caranya mengupas seperti ini sobat YouTube. Diperhatikan terus. Nah, di sini cara mengupas dan cara menyambungnya. Ini cara mengupasnya mudah sekali. Dari ujung cutter dimasukkan ke dalam kabel, kemudian didorong dengan ibu jari. Tidak mengenai tangan dan tidak melukai kabel yang di dalamnya. Jadi di sini ada unsur keselamatan kerja juga sobat YouTube. Jadi kita bekerja harus mengutamakan keselamatan kerja. Nah, cara menyambungnya, kalau yang untuk kabel double ya, kabel yang warna biru dan warna hitam kita jadikan satu, kemudian kita potong satu panjang satu pendek. Maksudnya satu panjang untuk merah, biru dan hitam, yang kemudian yang pendek juga biru dan hitam, satu pendek satu panjang. Nah, ini nanti untuk disambungkan, yang panjang kena yang pendek kena yang panjang. Maksudnya kabel biru pendek kena kabel biru panjang, kemudian yang hitam pendek ketemu dengan hitam yang panjang, supaya sambungan ini tidak jejer ya, tidak jejer, nanti jadinya zigzag, untuk menghindari bahwa terjadi korsleting. Karena apa? Kalau sambungannya berjejer itu yang saya khawatirkan bahwa isolasi yang kita gunakan adalah tidak sebaik isolasi kabel aslinya. Jadi apabila kena hujan atau misalkan sambungan dipakai di luar, kena hujan, kemudian isolasinya kemasukan air, akan mudah terjadi hubungan singkat atau korsleting. Nah, ini caranya, bahwa kabel dijadikan satu, kemudian dipegangi dengan tang lancip, lalu kita putar dengan tangan dulu ya, karena masih panjang kita bisa. Nah, tapi nanti kalau sudah pendek kita bantu dengan menggunakan tang kombinasi, karena ini kabelnya besar, ukuran 2 x 2,5 mili. Jadi kalau untuk menggunakan tangan itu tidak kuat. Nah, cara memutarnya berlawanan ya sobat YouTube. Satu diputar ke kanan, satu putar ke kiri, supaya tidak terlepas ya. Supaya kuat sobat YouTube. Nah, ini proses dirapi ya, kita rapihkan supaya sambungannya rapi. Jadi fungsi tang yang satu adalah untuk menjepit kabel sebelum diputar, kemudian kabel yang satunya untuk memutar atau untuk melilitkan. Nah, ini dijepit, dua kabel dijepitkan dulu supaya tidak lepas ya, tidak goyang. Baru kabel kita tarik ke atas, nah dibekukan, baru dililitkan. Nah, lilitan misalkan ini ke kiri,
nanti yang satunya ke kanan, selalu berlawanan. Itu sobat YouTube. Jadi ini ada contoh, ada beberapa kabel cara menyambung kabel listrik. Satu yang NYA, kemudian NYM, dan lagi ada seperti NYM cuman kabel isi serabut. Ini yang kabel ini kan kabel engkel ya, isinya kawat besar 2,5 mili. Kemudian kalau yang serabut itu 0,75. Kita gunakan tang ya, untuk merapikan. Nah ini sobat YouTube, cara menyambung kabel yang benar seperti ini. Nah, jadi ada space ya, ada jarak ya, kurang lebih 2 cm. Tidak jejer ya, supaya menghindari terjadinya korsleting. Karena isolasi yang kita hanya lilitkan itu tidak sebaik isolasi aslinya. Nah, setelah kita lilitkan dua-duanya sudah selesai, kemudian kabel yang bekas dikupas tadi kita kembalikan kulitnya. Kita kembalikan, bisa untuk nutup kabel yang sudah disambung. Disambung. Lalu kalau sudah disambung itu baru diisolasi. Itu relatif lebih aman ketimbang yang berjajar. Ini baru kita isolasi. Nanti sobat YouTube bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Kalau menyambung kabel sebaiknya seperti ini. Kemudian ini untuk kabel yang serabutnya. Serabut ini juga kabel LMK, jadi kabel standar PLN. Yang serabut kita kupas, sama cara ngupasnya. Jadi aman di tangan, tidak mengenai tangan cutternya, dan tidak melukai kabel di dalamnya. Itu teknik cara mengupas kabel dan menyambungnya. Itu ya sobat YouTube. Nah, cara menyambungnya juga sama. Nah, yang penting kadang-kadang kita mengupasnya itu berbahaya kena tangan karena cutternya ini tajam sekali. Tapi dengan cara seperti ini kita aman ya. Cutter tidak melukai tangan dan tidak melukai isi kabel di dalamnya. Jadi harus kita perhatikan kalau bekerja, harus ada unsur keselamatan kerja ya sobat YouTube. Apalagi menggunakan benda tajam atau listriknya, harus berhati-hati. Keselamatan kerja harus diutamakan. Nah, cara nyambungnya sama sobat YouTube. Kabel hitam sama merah, hitam sama biru dijadikan satu dulu, lalu kita potong, satu panjang satu pendek. Nah, nanti cara menyambungnya kita gabungkan. Yang biru ketemu biru, otomatis kan kabel biru panjang dan kabel biru pendek kita sambung. Nah, nanti hasilnya kita pintir-pintir dulu kabelnya supaya nggak pecah. Nah, ujungnya karena tadi kabel serabut itu kan berserakan kemana-mana, jadi kita pintir dulu supaya menjadi satu, lalu kita gabungkan. Nah, ini untuk hitam panjang sama hitam pendek kita tempelkan, lalu kita lilitkan. Karena ini kabel serabut kecil tipis, bisa menggunakan tangan. Nah, sama muter ke kanan dan muter ke kiri berlawanan supaya tidak lepas. Nah, kalau sudah begini nanti harus diisolasi ya, menggunakan isolasi kabel yang bagus, yang M3 apa itu udah bagus. 3M, M3 apa 3M. Kemudian yang hitam juga sama, kabel itu dililitkan. Nah, satu ke atas atau satu ke kanan, satu ke kiri. Hasilnya, nah hasilnya bagus.
hasilnya. Kemudian kita menyambung lagi. Nah, ini kabel serabut juga, kabel kecil ya, warna merah dan hitam, biasa yang kita pakai ya, juga untuk listrik atau untuk kabel-kabel elektronik. Sama, kabel hitam dan merah kita jadikan satu, kemudian kita potong, satu panjang satu pendek, supaya sambungannya tidak sejajar, nanti tidak berjejer, untuk menghindari korsleting. Gitu ya sobat YouTube. Jadi sama prinsipnya untuk kabel yang engkel, double maupun serabut, cara menyambungnya sama. Cuman kalau kabel kecil ini sebaiknya langsung dikasih isolasi bakar ya. Jadi isolasi yang model dibakar nanti lebih kuat. Itu sobat YouTube. Terima kasih sobat YouTube sudah menonton video saya sampai habis. Semoga teknik menyambung dan mengupas kabel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk kita sendiri atau yang membutuhkan. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.